Ya, pada teater post realis ini ada simbolis dan surrealis. Tapi kita akan melihat teater simbolis. Di teater simbolis ini pada abad 20, seperti yang kita pahami bahwa simbol adalah bentuk atau apapun itu, benda yang bisa mewakili sebuah makna. Jadi misalnya apabila kata cinta itu tidak mampu mewakili perasaan, orang akan menggunakan sebuah simbol yang mungkin itu bisa digunakan untuk mewakili jutaan kata untuk mengungkapkan bagaimana sebuah perasaan cinta itu. Jadi simbol ini diperlihatkan mungkin tidak terlalu banyak atau bisa sedikit, tapi memiliki makna yang sudah cukup mewakili bagaimana keinginan yang disampaikan sebuah pertunjukan itu. Di sini ciri-cirinya yaitu kebenaran sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dirumuskan dengan bahasa dan logika. Jadi ada hal-hal yang tidak mampu kita ungkapkan lagi dengan bahasa. Ada hal-hal yang kita pernah ya marah dan kita tidak bisa berkata-kata lagi. Kita juga pernah senang sekali sama sesuatu dan kita juga tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi kita bisa menggerakkannya. Nah, gerak itu menjadi simbol. Lalu kita bisa juga membuat sesuatu, entah itu gambar atau benda tertentu yang mewakili perasaan itu. Nah, itulah simbol. Nah, dipercaya bahwa dengan simbol-simbol ini dapat mewakili segala sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan itu. Dan dengan simbol, kekayaan makna itu menjadi lebih mendalam. Simbol membangkitkan perasaan atau ingatan. Pernah kalian merasa bahwa sangat merasa sedih ketika ada jam tangan yang rusak, kemudian kalian tidak tega untuk membuangnya? Nah, mungkin jam tangan itu pemberian dari orang yang kalian sayangi. Jam tangan itu adalah simbol perasaan yang sudah diberikan oleh mantan kalian mungkin, ya, dan menjadi sebuah kelekatan dari kalian untuk merasa bahwa simbol ini sangat-sangat disayangkan jika dibuang. Dengan jam tangan kita juga memberikan bahwa di situ ada banyak perasaan. Perasaan pernah disayangi, perasaan pernah dibenci, perasaan pernah diperhatikan. Nah, jam tangan itulah yang menjadi sebuah simbol. Lalu yang ketiga cirinya ya tidak melalui kata-kata lagi, melainkan simbol. Ya. Tapi dalam teater ini ya tetap menggunakan kata-kata juga, tetap juga menggunakan simbol tergantung kebutuhan pertunjukan. Selanjutnya bentuknya ya jelas berangkat dari simbol-simbol itu. Tokoh-tokohnya sama, Henrik Ibsen masih juga ya, dan Maurice Maeterlinck, William Butler Yeats, Federico Garcia Lorca, Eugene O'Neill. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya juga adalah orang-orang yang berangkat dari sastra. Lalu sastra juga kata-kata ya, dari lisan. Lalu kenapa itu juga dikatakan simbol? Ya, mereka menggunakan bahasa kiasan
yang pada akhirnya itu mewakili perasaan. Bahwa misalnya saya ingin terbang tinggi, bukan berarti saya ingin terbang tinggi, tapi itu sebagai sebuah simbol bahwa saya ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar saya, misalnya seperti itu. Nah, simbol sastra, simbol-simbol atau diksi-diksi yang pada akhirnya dipilih, itulah yang menjadi simbol. Nah, ini menjadi pijakan teater simbolis. Selanjutnya kita akan melihat teater surrealis. Tapi sebelum kesini mungkin ada pertanyaan dari simbolis dan realis. Pak, Ya. simbolis berarti dia nggak pakai naskah ya Pak ya kalau pementasannya? Pasti menggunakan naskah. Kalau tidak menggunakan naskah, begini, ketika pertunjukan itu belum dibawa ke sebuah pertunjukan atau panggung, ya pasti ada proses-proses supaya apa yang kita sajikan atau apa yang terjadi di panggung sesuai dengan keinginan-keinginan sutradara atau pencipta. Jadi perlu adanya penulisan. Nah, untuk menjadi sebuah simbol juga perlu kajian-kajian. Jadi tidak bisa mengambil simbol-simbol yang sembarangan yang mungkin tidak ada maknanya. Tidak ada banyak simbol. Misalnya kalau yang terjadi pada hari ini ya, ketika kita ke pom bensin ada simbol gambar dilarang merokok kayak gitu. Ya, itu sudah ada kesepakatan. Misalnya ada simbol-simbol lain berupa warna. Mungkin kalau di Indonesia warna merah itu berani, putih itu suci, ya ada kesepakatan tentang simbol-simbol itu. Nah, pada zaman itu orang-orang juga berusaha untuk memaknai simbol itu. Yang mungkin pada akhirnya pada hari ini ya kita menyepakati ada beberapa simbol-simbol yang di kehidupan kenyataan ya simbol itu juga dipakai. Nah, kembali lagi ke naskah drama, naskahnya apakah ada? Ya jelas ada, karena memang perlu pembuatan konsep supaya simbol itu tidak jauh dari makna yang diinginkan oleh sang sutradaranya itu. Berarti di teater realis kalau ada simbol bisa juga di teater realis yang pakai simbol gitu ya Pak ya? Bisa itu terjadi di zaman ini, ya itu bisa terjadi karena pada zaman ini banyak simbol yang sudah dipakai dan itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kata kuncinya di realis itu kan adalah berangkat dari kehidupan sehari-hari. Jadi memang kalau seandainya di simbol, misalnya ketika pertunjukannya harus membuat sebuah jalanan raya, lalu kita memerlukan simbol lampu merah, ya memang itu realita yang terjadi sekarang. Memang lampu merah itu dipakai dan ada kesepakatan bahwa itu kita harus berhenti di situ. Terus Pak, kalau misalnya dia pakai menandakan dengan simbol sama atau tidak Pak? Seperti misalnya tokoh ini memakai baju kebaya itu kan Pak, kalau tidak salah dari Jawa ya Pak ya, kebaya. Ya. Nah, itu berarti simbolnya simbol kebudayaan Pak. Itu termasuk ke simbol atau memang kebudayaan yang dihadirkan di dalam teater? Jadi itu simbol yang dihadirkan dalam teater, ya. Jadi simbol-simbol itu dihadirkan dalam teater. Nah, kita bisa memahami hal-hal kecil dulu ya. Misalnya ada simbol-simbol tertentu yang dihadirkan dalam teater. Nah, teater simbolis ini akan lebih menyeluruh dan lebih besar, kayak gitu. Jadi ada satu hal kayak gitu
yang menjadi simbol yang dipertunjukkan ke orang-orang dan nanti akan memperlihatkan bahwa ini memiliki makna tertentu. Nah, simbol-simbol yang kamu bilang tadi kebaya seperti itu, yaitu simbol-simbol budaya dan itu seperti misalnya jalan yang saya terangkan tadi, itu juga simbol yang dipakai masyarakat pada saat ini, masyarakat urban misalnya. Nah, simbol-simbol itu sebagai pendukung, tapi tidak bisa bahwa itu menjadi teater simbolis karena itu hanya bagian pendukung. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya? Pak, mau tanya Pak, di teater realis sama surrealis ini abad ke-20 Pak ya? Ya. Tidak ada lagi bentuk kayak teater klasik Pak di abad 20? Di abad 20, kalau kita melihat perkembangan pada masyarakat saat ini, ya pasti kita akan berangkat dari pertunjukan-pertunjukan yang sudah terjadi. Kalau dibilang tidak ada, saya meragukannya karena tidak mungkin, karena manusia pasti akan belajar dari masa lalu. Manusia akan belajar dari hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau. Jadi konvensi-konvensi yang ada di teater Yunani klasik pasti akan terbawa ke zaman ini seperti itu. Nah, tapi kita akan mengkategorikan atau ini bukan bagian dari gaya teater surrealis atau bagian dari teater simbolis, karena sudah kita pelajari tadi ya, bahwa teater Yunani atau teater klasik memang ciri khasnya itu tentang bagaimana pertunjukan itu sebagai bagian dari ajaran agama seperti itu. Lalu tentang kerajaan, tentang dewa misalnya. Ada tanggapan lain mungkin? Oke, tidak ada. Kalau gitu kita akan melihat teater surrealis ya. Tadi karena kita baru melihat realis dan simbolis. Kalau surrealis ini pasti lawan dari surrealis ini adalah lawan dari realis. Ya. Bahwa teater ini cirinya yang sangat terlihat adalah rasionalisme dan empirisme mulai memudar. Jadi hal-hal yang rasional dan terlihat ya nyata ini menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kemungkinan mulai ada keinginan-keinginan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Bahwa realita ketika kita berjalan kaki yang menggunakan kaki. Bahwa tidak realita ketika kita berjalan menggunakan roda. Pada zaman itu ya, tapi sekarang itu menjadi realita bahwa kita bisa berjalan menggunakan roda. Nah, karena surrealis ini memang melihat realita itu terletak pada mimpi, kekuatan mimpi. Jadi yang diperlihatkan adalah sesuatu dalam bentuk yang sangat-sangat imajinatif yang mungkin tidak terjadi di kehidupan nyata,
bagaimana supaya pertunjukan ini bisa diperlihatkan? Ini butuh imajinasi yang tinggi dan melihat sesuatu yang sudah tidak terlihat lagi, maksudnya sudah tidak realitas lagi kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa memvisualisasikan mimpi? Bagaimana mimpi itu dibawa ke atas panggung? Jadi sangat bisa dilihat ya perbedaan bagaimana realis dan surrealis. Ini tokoh-tokohnya, nanti kita bisa lihat kembali orang-orangnya. Ini wajah-wajahnya: Jane Cocteau, Andre Breton, Robert Wilson. Ada pertanyaan untuk teater surrealis ini? Oke, kalau tidak ada, nanti kita akan lebih detail lagi untuk melihat gaya teater. Jadi misalnya teater Yunani klasik, kita akan lebih melihat detailnya. Tadi kan kita lihat ciri-cirinya saja, bentuknya, lalu tokoh-tokohnya. Sama untuk yang lain-lain. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat lebih detail secara mendalam bagaimana pada zaman ini teater-teater ini pertunjukannya bagaimana, peristiwa-peristiwanya bagaimana, kemudian insight-insight apa yang dapat kita pelajari dan kita refleksikan dalam perkuliahan ini. Lalu bagaimana teman-teman mungkin mendapatkan inspirasi, wah saya punya ide untuk membuat pertunjukan yang mungkin gayanya adalah teater Yunani klasik misalnya. Oh iya, silakan. Pak, mungkin agak sedikit melenceng nih Pak. Ya. Menurut Bapak setelah kita belajar ini kan dramaturgi 3 ya Pak ya. Ya. Mungkin saya di semester 3 ini ingin bertanya nih Pak. Menurut Bapak kira-kira yang relevan untuk kita jadikan sebuah proyeksi pertunjukan teater itu yang mana ya Pak ya? Mengingat kalau klasik itu menurut saya yang sudah saya baca tadi lebih banyak ke mungkin dari bentuk segi visualnya kita belum tergambarkan ya Pak ya. Kalau menurut Bapak proyeksi terbagus lah yang mungkin bisa kita wujudkan dalam perkuliahan ini nantinya itu yang mana ya Pak? Teater yang mana Pak? Wah, bagus ya pertanyaannya. Kira-kira nanti setelah belajar ini apa nih teater yang bagus untuk kita lakukan, seperti itu ya. Untuk memilih dan memilah, saya pikir ini kita perlu banyak diskusi. Saya juga perlu melihat potensi-potensi apa yang ada pada teman-teman. Kemudian kita harus banyak diskusi lagi di kampus kita ini, apa hal-hal yang mendukung. Kemudian yang pastinya bagaimana kemampuan Anda memahami teater-teater ini. Ketertarikannya serius atau tidak? Kalau seandainya memang misalnya seriusnya untuk tertarik di realis, ya kita diskusikan prosesnya bagaimana, lalu kira-kira langkah-langkahnya apa, sumber-sumber yang harus kita pelajari bagaimana, ya silakan. Misalnya kemampuannya saya penasaran, tapi asal penasaran ya tidak bisa juga. Tapi ada semangat dari teman-teman yang tidak hanya sebagai motivasi, hanya pengen-pengenan atau hanya wah aku nanti terlihat lebih keren kalau membuat teater simbolis misalnya, atau terlihat lebih keren membuat surrealis misalnya. Izin Pak, teater realis, teater klasik itu sama nggak sama teater tradisi Pak? Kalau saat ini Pak, Teater kalau klasik, misalnya saya mau angkat teater tradisi itu
apa namanya konsep-konsepnya yang ada di teater realis Pak? Ya, teater tradisi itu sudah dipelajari di mata kuliah yang lalu ya. Berangkat dari situ juga boleh, karena memang pada pertemuan ini kita sudah belajar hanya beberapa saja. Jadi kalau ditanya apakah Yunani klasik itu sama atau tidak, ya beda, karena memiliki latar belakang yang berbeda, lahirnya juga berbeda, begitu. Tapi tetap zaman dulu ya Pak ya? Ya, sama-sama zaman dulu. Itulah Pak, tadi saya lihat zaman dulu, berarti kan kalau di Indonesia kan teater tradisi namanya kan Pak. Kalau di sana berarti teater klasik, teater Yunani kuno pada zaman Yunani, teater Romawi pada zaman Romawi. Berarti kalau di Jambi Pak, teaternya teater tradisinya kayak Abdul Muluk gitu kan Pak. Berarti nggak bisa dibawa ke konsep klasik ya Pak ya? Itu kalau kita bilang bahwa mungkin orang Yunani juga bilang itu tradisi mereka ya. Di Indonesia, di Jambi punya tradisi juga, tradisi Jambi gitu. Tapi kalau kita mengadopsi misalnya langsung Abdul Muluk dibuat gayanya klasik, kita perlu banyak diskusi sepertinya. Bentuknya nanti yang akan terjadi seperti apa dan tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya hanya sebagai keren-kerenan, saya pikir itu bukan cara yang baik ya. Kita di sini harus belajar lebih mendalam kenapa kalau itu mau digabungkan. Jadi penting adanya diskusi lagi. Ada lagi? Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan ya, ada yang perlu saya tegaskan kembali. Pertama, teater klasik ini melihat bahwa ada kelas sosial, kelas antara raja dan dewa, kemudian teater realis dan post realis. Realis itu melihat realita atau kehidupan sehari-hari, simbolis, mengedepankan simbol untuk sebuah pertunjukan yang mewakili makna tertentu, dan surrealis bagaimana sebuah pementasan atau panggung mengedepankan visual atau visualisasi sebuah mimpi. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada hal yang menggelitik dan di kelas belum tersampaikan, silakan teman-teman bisa bertanya dengan saya di sini di email, lalu bisa juga bertanya di WhatsApp. Tapi saya lebih senang jika teman-teman datang untuk berdiskusi, untuk berbicara langsung, karena memang kita akan lebih kaya, akan lebih hidup, akan lebih semangat lagi kalau kita punya relasi yang bagus, relasi yang nyaman. Seperti itu, mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas semangatnya. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Selamat pagi.